Hai, aku Reski dan Deji. orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM. Jadi aku minta maaf kenapa banyak DM yang nggak aku balas karena itu berpotensi untuk jawabnya tuh harus panjang. Sedangkan ya keseharian di sini kita buat jawabin itu tuh kayak perlu konsentrasi yang lebih. Dan kita mau kumpulin pertanyaan-pertanyaan itu di video ini. Jadi kalau misalnya mau tahu gitu apa aja yang orang tanyain terus mau tahu jawabannya, ada di video ini, disimak sampai akhir ya. Jadi yang bisa jawab itu biasanya Bapak Deji ini ya, karena ya alasan kedua kenapa nggak aku balas DM, misalnya aku baca oh ini aku nggak tahu, yang tahu itu Bapak ini gitu. Jadi yang tahu ini Kang Deji, jadi aku nggak balas. Jadi aku nunggu kita berdua ada waktu. Di antara 1 minggu kita ini punya waktu libur bersama, antara aku dan dia, asik. Aku dan beliau itu cuman 1 hari Sabtu doang, karena aku kerja hari Minggu sampai Kamis, sedangkan Kang Deji itu Senin sampai Jumat. Banyak yang nanya minta waktu buat tanya jawab. Itu kalau misalnya pengen waktu untuk tanya jawab khusus, itu bisa banget ngomong aja di DM. Terus kalau misalnya nunggu sesi Q&A, kita juga masih belum tahu kapan bisa bukanya lagi. Jadi bisa tanya di DM, terus ntar aku kumpulin buat dijawab di konten YouTube seperti ini. Ada yang nanya, Kak, kalau visa graduate diploma itu bisa ACC nggak kalau kita sudah S1 di Indonesia? Ini sebenarnya gampang sih. Ya kalau graduate diploma sebenarnya salah satu syaratnya memang harus S1 dulu, tapi tetap kembali lagi ke relevansi antara background dengan background S1-nya dengan graduate diploma yang akan diambil. Meskipun juga beberapa orang di sini itu memiliki perbedaan antara relevansi background, tapi bisa mengambil jurusan-jurusan graduate diploma yang memang di sini cukup green list. Misalkan ada salah satu teman kita di sini, dia S1-nya itu sastra Jawa, tapi di sini dia mengambil graduate diploma untuk teaching. Nah, itu pun juga bisa. Namun, sepengetahuan saya memang dia memiliki pengalaman kerja sebagai teacher ed di sini, gitu, sehingga memudahkan dia dengan experience teacher ed-nya itu untuk bisa mengambil graduate diploma di bidang teaching. Nah, jadi sebenarnya untuk ACC atau enggaknya kembali lagi ke kampus, sehingga memang untuk semua teman-teman yang memang mau melanjutkan ke graduate diploma itu bisa berkoordinasi dengan agen pendidikan ataupun dengan langsung dengan pihak kampus, sehingga lebih memudahkan untuk teman-teman untuk mengetahui apakah memang bisa diproses atau enggak. Salah satu contoh lainnya juga ada salah satu rekan juga yang mengambil graduate diploma ECE dengan jurusan master publikasi. Jadi sebelumnya beliau sudah ngambil master publikasi kalau nggak salah di Malaysia. Namun dengan gelar masternya dia menyetarakan melalui IQA (International Qualification Assessment) untuk bisa mendapatkan unregistered teacher, sehingga memudahkan dia untuk bisa mengambil graduate diploma meskipun memiliki jurusan yang agak berbeda. Nah, jadi semuanya bisa dicoba ke banyak cara untuk memastikan bahwa jurusan kita ini memang sesuai relevansi ataupun juga experience kita bisa menunjang untuk mengambil graduate diploma itu atau enggak. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Terus tadi udah dikasih sama contoh-contohnya ya. Terus ada pertanyaan, awalnya gimana bisa kuliah di luar negeri? Terus cara bisa bawa anak-anak gimana? Aku sebenarnya pengen banget tapi masih belum nemu caranya. Ini sebenarnya udah pernah dijelasin juga tapi mungkin belum nemu. Mungkin itu secara apa ya, dari konten-konten yang dikeluarin memang jadinya secara nggak ngejelasin secara langsung gimana caranya kita pindah, gimana? Ya, semuanya kembali lagi ya ke cara untuk bisa sekolah ke luar negeri kan ada mungkin sederhananya ada 2 cara ya. Satu dengan cara beasiswa yang memang paling
aman ataupun dengan memang biaya mandiri. Nah, yang paling aman sebenarnya memang dengan beasiswa. Beasiswa di sini sebenarnya memang tidak terlalu banyak, tapi tetap bisa dicoba. Khususnya S1 mungkin agak tidak terlalu banyak ya. Mungkin di Indonesia bisa melalui LPDP ataupun lewat lembaga lain yang memang bekerja sama dengan LPDP, itu mungkin bisa dicoba karena ada beberapa teman-teman S1 di sini yang mendapatkan beasiswa dari, saya lupa lembaganya, namun di belakang lembaga tersebut sebenarnya LPDP membiayai sehingga bisa mensupport untuk biaya beasiswa S1. Karena nilainya di sini cukup besar ya, mungkin bisa di atas hampir 1,5 miliar lah untuk biaya kuliahnya aja. Belum ditambah dengan biaya hidup dan lain-lain, sehingga memang untuk mensupport S1 itu beasiswa menurut saya paling tinggi. Gitu. Kemudian untuk yang S2 itu beasiswa bisa mengambil lewat LPDP ataupun lewat Manaki. Gitu. Manaki juga bisa. Manaki itu dari pemerintah Selandia Baru. Kemudian selain dari situ mungkin bisa dicoba juga beasiswa dari kampusnya langsung gitu. Jadi ada tiga cara gitu untuk yang S2 gitu. Kemudian yang terakhir mungkin untuk S3. S3 itu sama, satu bisa lewat LPDP, kemudian juga lewat Manaki, ataupun yang terakhir lewat kerjasama project atau research dengan lembaga penelitian dari pihak kampus maupun dari lembaga penelitian lainnya. Gitu. Kelebihan kalau kerjasama ataupun mendapatkan beasiswa dari project atau dari research, maka tidak diwajibkan untuk kembali gitu untuk ke negara asal, sehingga lebih memudahkan apabila teman-teman nanti ingin stay lebih lama di sini. Kalau untuk LPDP dan Manaki itu ada kewajiban untuk pulang gitu secara kontraktualnya, sehingga memang kedepannya agak cukup sulit apabila ingin melanjutkan langsung setelah selesai pendidikan. Oh ya, mungkin selain itu untuk beasiswa S3 ini peluangnya lebih besar karena memang secara biaya untuk pendidikan itu akan distandarisasikan sebagai domestic student, sehingga memang biayanya itu jauh lebih murah. Sedangkan untuk biaya mandiri memang S1 pasti lebih mahal gitu, karena memang mencakup 3 tahun. Untuk yang S2 itu rata-rata 1 sampai dengan 2 tahun tergantung dengan bidang studinya dan juga jumlah kredit yang harus dibawa. Apabila yang memiliki experience yang relevan, biasanya hanya perlu mengambil 120 kredit, sehingga masa waktunya 1 tahun gitu, dan jauh lebih murah. Kemudian kisaran mungkin sekitar 40.000 atau 400 juta. Kalau yang ngambil 180 poin, biasanya yang memang tidak ada relevansi dengan pendidikan ataupun experience, maka nanti harus mengambil 180 kredit. Itu biasanya menghabiskan biaya sampai dengan 600 juta. Sedangkan untuk yang 200 poin, beberapa harus 200 poin dikarenakan memang karena memang seperti psikologi ada butuh tambahan kayak pendidikan tambahan sedikit gitu. Jadi ya mungkin akan menghabiskan lebih dari 600 atau sekitar kurang lebih 600 atau lebih dikit gitu. Sedangkan untuk biaya S3 itu jauh lebih murah, rata-rata di kisaran 100 juta per tahun. Itu sehingga apabila kita kuliah 4 tahun pun juga jumlah biaya mandirinya jauh lebih terjangkau dibandingkan S2 gitu. Mungkin kisaran 300 sampai 400 juta hanya untuk tuition fee gitu. Itu mungkin gambarannya untuk mandiri ataupun juga secara beasiswa gitu. Nanti untuk detail lainnya mungkin akan menyesuaikan dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada yang banyak nanya juga, kita ini pakai agen pendidikan apa enggak, terus pakai agen pendidikan apa buat bisa berangkat ke sini. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyain ke kita itu sebenarnya agen pendidikan itu bisa mengarahkan buat ambil pendidikan apa, base-nya itu apa. Nah, dari Indonesia itu waktu itu kita pakai apa ya? Iya, jadi agen pendidikan itu sebenarnya banyak banget di Indonesia. Sebenarnya buat teman-teman itu bisa mengutilisasi agen pendidikan yang ada di Indonesia, karena kita diuntungkan dengan banyaknya agen pendidikan sehingga mempermudah untuk akses gitu, mendapatkan informasi ataupun juga
membantu konektivitas ke pihak universitas gitu. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang tidak terlalu banyak, misalkan Filipina atau di Asia Selatan dan lain-lain yang tidak terlalu banyak agen pendidikan, bahkan agen pendidikan juga menawarkan biaya untuk jasanya. Dan yang kita tuh gratis ya. Sedangkan untuk yang di Indonesia itu cukup banyak agen pendidikan yang sebenarnya itu memberikan jasa secara gratis kepada student yang mendapatkan ataupun mendapatkan LOA melalui koneksi dari mereka, karena mereka akan mendapatkan fee dari pihak kampus sehingga jasa yang memang diberikan kepada kita itu gratis. Dan biasanya jasa untuk pendidikan ini yang mereka tawarkan bukan hanya untuk student itu sendiri, namun mereka akan membantu untuk pengurusan visa untuk juga keluarga yang memang akan ikut berangkat dengan pihak student gitu. Nah dulu kita pakainya IDP, namun juga banyak ya, maksudnya tidak terbatas pada itu, ada iCan Education, ataupun juga yang lain-lainnya ya, mungkin terlalu banyak, ada Sun Education dan lain-lainnya. Jadi silahkan di-compare karena memang tidak ada kewajiban untuk dari kita untuk istilahnya melakukan istilahnya komunikasi dengan satu agent. Mau coba-coba semuanya jadi boleh. Coba semua, tapi jangan salah bahwa pada saat sudah ada terikat, misalkan terikat bahwa kita sudah lolos ataupun apply ke satu pihak kampus melalui satu agent, maka tidak akan bisa dirubah ke agent lainnya. Gitu. Jadi pastikan pada saat kita mau apply, kita menggunakan agent yang mana, sehingga seluruh pengurusan selanjutnya akan dilakukan pengurusannya oleh pihak agent tersebut. Gitu sih mungkin gambarannya. Karena kadang ada juga yang misalnya agent ini dia kerjasama sama kampus itu, tapi agent lain misalnya kita mau sama agent yang lain gitu, tapi ternyata si agent yang lain itu nggak kerjasama ya sama kampus itu, jadi dia juga nggak bisa bantu. Mereka tuh ada kelebihan dan kekurangannya juga sih, tapi kalau udah kita apply ke situ dan dengan agent itu gitu ya, kita harus lanjut terus sama agent tersebut gitu. Sebenarnya banyak banget agent dari Indonesia dan itu tuh gratis, jadi banyak yang takut juga karena dipikirnya bayar gitu. Emang ada yang bayar? Ya ada juga yang bayar, coba makanya dari awal dicoba ditanyakan aja secara biaya yang memang mereka tawarkan gitu seperti apa. Ya gitu, ada yang bayar. Itu tuh soal agent, jadi sistemnya tuh kita bebas kok nanya-nanya apa aja. Kita pindah tempat dulu karena tadi di mobil panas, terus sekarang lagi ajak anak-anak jalan-jalan di park. Sekalian kita jawab lagi pertanyaan yang sering muncul di DM. Salah satunya itu ada yang nanya, katanya benar cari kerja di sini itu susah gitu kan? Bener nggak susah? Terus kenapa ya bisa susah gitu? Kenapa kira-kira Piku? Ya, memang pertama yang pasti kan karena ekonomi global ya. Memang kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang sudah lebih lama datang ke sini, pastinya berbeda ya. Karena memang situasi eksternal itu pasti sangat berpengaruh. Memang kondisi tahun ini memang ekonomi global sangat berdampak gitu ya di sini. Bahkan pengangguran di sini itu termasuk yang sangat tinggi. Sekarang mencapai 6% gitu. Sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satunya yaitu kebijakan untuk membatasi accredited visa diharuskan untuk memang pekerjaan-pekerjaan berbasis skill yang shortage gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diserap dari tenaga lokal itu harus dipertimbangkan sebagai pertimbangan utama dalam mencari pekerja gitu. Jadi di sini bahkan lembaga-lembaga job seeker support seperti salah satunya WINS, di mana memang itu lembaga negara yang memang membantu para citizen dan residen di sini. Mereka akan membantu dalam membantu konektivitas antara para job seeker dengan para employer. Yang kedua itu selain memang kondisi employment, bahwa degree ataupun juga lulusan ataupun juga gelar yang memang kita ambil, bahkan itu dari lulusan New Zealand, itu tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa kita ini mendapatkan pekerjaan gitu. Karena di sini banyak pekerjaan berbasis skill, terutama experience bekerja di New Zealand itu kadang juga lebih dipentingkan gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah mengambil sertifikasi maupun juga S1, S2 ataupun S3
itu juga kadang membutuhkan waktu yang tidak cepat gitu ya dalam melakukan pekerjaan, khususnya yang memang yang sesuai dengan bidang akademik background-nya gitu. Jadi memang kita harus cerdik gitu ya, mencari peluang, mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir salah satunya yaitu juga dengan kata-kata yang mungkin agak sedikit kurang baik, yaitu dengan nepotisme, ataupun di sini mungkin yang lebih halusnya yaitu dengan referensi. Kadang di Iya, sini itu sebagai salah satu culture juga ya, bahwa kadang-kadang referensi di sini sangat penting gitu. lebih 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 di lebih cepat gitu ya, kalau kita masukin lewat referensi. ya, jadi kalau referensi itu, kalau kita punya referensi kadang itu didahulukan gitu. Meskipun juga semua juga kembali lagi pada rezeki masing-masing, tapi kadang-kadang kalau yang lewat referensi itu bisa jauh lebih cepat gitu, karena memang di sini tuh menjadi culture sendiri gitu ya, bahwa referensi itu sangat penting gitu, baik itu dalam hubungan keluarga ya. Jadi hampir setiap pertanyaan di job seeker portal itu pasti nanya apakah kamu pernah bekerja di subkontraktor ataupun di perusahaan tersebut, apakah punya keluarga yang memang bekerja ataupun relasi gitu, dan juga apakah kita memang direferensikan oleh salah satu karyawan di kantor Di kantor tersebut. itu. Yang salah satu yang beda lagi di sini itu, untuk perusahaan-perusahaan besar bahkan mereka itu bisa mereferensikan menggunakan akun ID dari pekerja kepada potensial kandidat tertentu. Misalkan ada satu lowongan, baik itu internship ataupun juga lowongan pekerjaan, itu bisa bukan kita sebagai pencari pekerja yang melakukan perusahaan tersebut, tapi bisa melalui pekerja yang memang sudah bekerja di sana melalui jalur referensi. Nah, itu mungkin salah satu juga yang memang saya baru ketahui ya, khususnya buat saya sendiri gitu, bahwa ternyata employee di dalam kantor tersebut itu bisa melakukan referensi gitu, memberikan referensi langsung terhadap lowongan pekerjaan yang dipublish oleh perusahaan tersebut. Tapi referensi di sini yang kita dapet ya, maksudnya dia emang udah culture ya kan, kayak udah biasa gitu. Kalau di Indonesia kan kayak itu nepotisme, apa sesuatu hal yang negatif. Tapi kalau di sini tuh memang bosnya tuh yang terbuka aja. Memang saya maunya orang yang sudah saya mau calon pekerja yang direferensikan sama orang, karena dia lebih percaya sama orang yang sudah, misalnya ini si Kang Deji ini misalnya udah kerja di suatu tempat, terus dia bilang, oh ini Reski ini orangnya kayak gini, dia bisa kerja gini, cocok sama kerjaan ini. Nah, si pemberi kerja itu lebih percaya dari omongan yang kerja di dalam situ daripada dia ngeseleksi lagi ratusan atau ribuan orang untuk orang yang tidak dia tahu gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kadang itu ada sisi positifnya juga ya, maksudnya buat dari sisi pemberi kerja, jadi kayak mempermudah untuk mencari kerja. Tapi ada juga negatifnya, kayak misalnya ternyata orang yang direferensiin itu tidak ini ya, nggak sesuai dengan yang diomongin itu, atau pekerjaannya mungkin nggak oke lah. Ya, jadi ya sebenarnya kembali lagi ya, bahwa yang seperti tadi bilang, bahwa referensi itu juga memang tidak terbatas pada relasi, tapi juga bisa dari sisi keluarga ya. Jadi di sini tuh lumrah banget bahwa ayah ataupun suami, istri, anak bahkan bekerja di satu tempat gitu. Itu sangat lumrah kalau di sini gitu. Jadi nggak ada keanehan kalau di sini gitu. Bahkan di beberapa kantor tertentu gitu, untuk ibu dan anak gitu, bahkan bekerja di dalam salah satu institusi government, itu juga nggak ada masalah gitu dari sisi proses seleksi gitu dan lain-lain gitu. Meskipun ya tadi ya memang ada dampak buruknya, yaitu bahwa untuk yang memiliki otorisasi tinggi gitu, bahwa mereka bisa menjaga pihak keluarganya untuk tetap stay dengan performansi yang mungkin bermacam-macam. Ya, tapi itu salah satu gambaran di mana memang kalimat ataupun kata referensi ataupun nepotisme menjadi salah satu culture gitu yang berguna memang dalam proses pencarian pekerja gitu di New Zealand. Ya gitulah konsepnya dari Saya sekarang lagi di mana foto. Oke, itu tadi tentang reference ya, tentang cari kerja di sini gitu, seberapa susah gitu. Pertanyaan selanjutnya yang ada di DM itu kayak apa di sini, apa buat cari kerja yang istilahnya entry level ya, kayak yang aku lakuin gitu, kayak yang sekarang lagi kita jalanin berdua.
Apa perlu pengalaman di Indonesianya atau perlu pengalaman apa enggak gitu? Ya, jadi untuk pekerja-pekerja gitu kadang mungkin bisa kita sebut kalau baik itu memang pekerja labor ataupun memang pekerja kasar, kalau banyak orang yang memang mungkin sebutkan secara umum gitu ya. Di sini sebenarnya kalau punya pengalaman dari Indonesia itu jauh lebih mudah ya gitu ya. Ditambah juga dengan memang kemampuan komunikasi gitu. Tapi itu tidak menjamin juga bahwa orang yang memang nggak punya experience itu tidak punya kesempatan gitu. Karena di sini kadang degree itu bukan merupakan hal yang penting juga. Kemudian yang kedua juga pengalaman juga kadang-kadang tidak dijadikan sebagai salah satu syarat khusus gitu. Yang penting di sini biasanya untuk pekerjaan tertentu ya gitu, khususnya di bidang-bidang misalkan hospitality ataupun juga di ground floor memang di pabrik-pabrik itu biasanya ada trial atau masa probation. Nah disitulah memang kesempatan kita untuk memberikan kesan ya gitu bahwa memang kita bisa bekerja di sana gitu. Saya punya pengalaman juga beberapa kali gitu ya, baik memang bekerja di hospitality sebagai cleaner, part-time cleaner, ataupun juga bekerja di retail store gitu. Itu saya nggak punya pengalaman gitu di pekerjaan tersebut. Namun dalam proses trialnya saya juga bisa memberikan kesan bahwa ya memang kita bisa adaptasi gitu. Sehingga alhamdulillahnya kita bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di sana ya, khususnya untuk bekerja-pekerja part-time. Tuh, karena kalau masalah waktu itu memang kembali lagi dari sisi kesediaan begitu pekerjaan di sana. Namun kadang kita kan untuk masuk itu tidak mudah ya. Nah disitulah kesempatan kita untuk memberikan kesan dulu bahwa kita memang adaptasi. Karena banyak orang yang sebenarnya bekerja ke luar negeri itu kan sebenarnya bukan dalam kondisi orang yang memang biasa bekerja di bidang hospitality ataupun juga di bidang ground floor ya di pabrik. Rata-rata mungkin yang orang pernah kerja kantoran gitu ataupun yang juga memang sudah punya kenyamanan gitu dalam hidup gitu di Indonesia, sehingga ada mindset bahwa untuk orang-orang tertentu yang mau bekerja kantoran itu kan agak sulit beradaptasi. Ya disitulah yang memang harus bisa ditunjukkan bahwa memang kita siap bekerja dan adaptasi dalam kondisi apapun gitu. Jadi itu sih mungkin yang paling penting gitu dalam mencari bekerja di pekerjaan-pekerjaan hospitality ataupun di ground floor di pabrik-pabrik gitu. Dan juga ada yang lebih banyak nanya juga tentang umur. Saya umur segini bisa nggak saya ke sana? Saya bisa nggak kerja di sana kalau saya umurnya 40 atau 35 gitu. Gimana tuh? Ya, sebenarnya jadi maksimal kita umur produktif di sini itu berapa sih gitu? Ya di sini memang agak sulit ya kalau ngomongin umur ya. Sebenarnya di sini umur itu kan konfidensial gitu. Jarang ditanyakan meskipun nggak ada di CV ya. Di Kita CV, di CV nggak nyebutin tanggal lahir kan? Ya, di CV memang tidak menyebutkan tanggal lahir, tapi memang pada saat kita memang masuk ke aplikasi ataupun ke portal mencari pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk menginformasikan umur. Tapi di situ pun juga rentang umur yang dijawab, bukan lebih ke tanggal lahir. Ada beberapa yang memang meminta tanggal lahir, tapi secara umum biasanya hanya menyebutkan rentang umur kita gitu ya. Rentang umur kita tuh di umur berapa. Seberapa impact terhadap memang kesempatan bekerja itu saya juga kurang tahu ya. Tapi secara umum yang saya ketahui di sini bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Baik kita punya experience ataupun tidak punya experience gitu sebelum ini, semua punya kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan gitu. Bahwa dan juga dalam waktu dekat ini juga ada salah satu teman saya gitu yang memang sudah umur di atas 35 tahun dengan tidak memiliki experience di bidang tertentu, anggaplah misalkan supply chain, namun dia dapat mendapatkan pekerjaan tersebut di perusahaan yang cukup ternama gitu secara global gitu. Jadi tidak ada yang memang menghambat ya untuk semua orang untuk usia dalam mencari pekerjaan gitu. Jadi tetap semangat sih, mau kita umur berapapun di sini selalu punya kesempatan yang sama. Ya, secara umum sih dibilangnya di sini nggak membatasi umur berapa maksimal untuk cari kerja. Cuman memang karena kayak gitu biasanya persaingan jadi lebih luas gitu kan ya. Untuk satu misalnya satu vacancy yang open recruitment itu kita tuh akan bersaing sama orang yang muda banget dan yang tua banget, yang experience yang udah lama di bidang itu gitu. Jadi ya makanya kenapa cari kerja jadi lebih challenging gitu ya.
Iya. Jadi lebih susah karena range umur yang dicari itu ya luas gitu. Yang penting orangnya cocok sama si pemberi kerja dan memang sesuai yang dibutuhkan gitu. Kayaknya itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk di DM yang mungkin nggak bisa aku jawab terus semua kata-kata yang sama gitu. Jadi aku coba rangkum di sini di satu video YouTube yang semoga bisa membantu buat teman-teman bisa menentukan gitu nanti kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, kalau di New Zealand itu seperti ini kondisinya gitu. Semoga membantu ya. Thanks for watching. Bye. Bye-bye dong. Iya, Pak.